ilmu dan akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi sebagai lembaga yang berhikmat dalam bidang sosial, dakwah, dan pendidikan Islam berkomitmen menjadi mitra terbaik orang tua dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dengan visi menjadi generasi berakhlakul karimah, mandiri, dan berprestasi akademik optimal. Yayasan Wakaf Nur Hikmah Bekasi menghadirkan dan menyelenggarakan layanan pendidikan sebagai alternatif solusi dari keresahan sebagian masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi pendidikan Islam yang berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islam dalam sistemnya dan bertujuan agar peserta didiknya memiliki kompetensi seimbang antara ilmu kauniyah dengan ilmu qauliyah, antara fikriyah, ruhiyah, dan jasadiyah. Perkenalkan, nama saya Eva Suti SPD. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan jurusan Ekonomi Angkatan 1 Universitas Pamulang tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran SMA kelas 10 semester 1 dengan materi inti masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan kursi dan mejanya boleh dirapikan terlebih dahulu. Sudah siap belajar belum hari ini, anak-anak? Sudah siap? Oke, sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih lemes nih anak-anak. Jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun hari ini siang-siang ya, kita masih tetap belajar. Semoga anak-anak makin semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya anak-anak ya. Hari ini alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Eva di pelajaran ekonomi seperti biasa. Tapi sebelumnya untuk memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan Mas Sajid boleh pimpin doa terlebih dahulu untuk kelasnya. Preparation for praying. Preparation for praying. Let's pray together begin. Let's pray together begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, anak-anak, kita sudah sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk aktivitas kita belajar hari ini ya. Oke, sebelumnya Ustazah akan absen terlebih dahulu hari ini anak-anak. Asia Najita, Aulia Aziza Zahra, Fatia Meka, Hanif Mustafa, Hanif Nabawi, Hizam Asabil, Igna, Muhammad Zamzani, Naila Asia, Raihan Nafal, Rameza, dan Kevin. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semua menandakan bahwa anak-anak siap untuk belajar hari ini ya. Kemudian seperti biasa anak-anak juga bisa mengisi link presensi di sebelah sini ya anak-anak ya. Nanti ini Ustazah sudah kirim di grup, anak-anak bisa tinggal klik aja, nanti terbuka link tautannya ya. Oke, sebelum kita mulai nih Ustazah punya icebreaker dulu nih buat anak-anak ya. Kita cek dulu ya, konsentrasi anak semua ya. Yang bisa menebak gambar yang Ustazah Eva tampilkan boleh angkat tangan. Ayo. Gampang banget ini, silakan Mas Rehan. Masalah ekonomi betul nggak ya anak-anak ya? Coba kita cek ya. 1, 2, 3. Masya Allah betul. Boleh dilepas dulu anak-anak. Ya, satu lagi. Nah ini agak ribet tapi insya Allah semoga
Ada yang bisa ya? Ini agak panjang. Bisa? Iya betul apa? Memajukan sebelahnya maju gambar apa itu? Iya tadi. Apa tadi Teh? Cakep nih. Oh ya keren. Beri pas buat Tarita. Oke. Nah hari ini kita akan belajar tentang inti masalah ekonomi ya. Nah tujuannya apa sih? Nah tujuannya kalau kemarin kita bisa menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, tapi kalau yang ini adalah untuk hari ini adalah menganalisis inti masalah ekonomi ya, seperti itu. Nah sebelumnya Ustazah Eva akan tanya dulu nih materi pertemuan yang kemarin dulu. Apa sih yang kita pelajari di pertemuan yang kemarin? Ada yang masih ingat? Ayo. Kapan dulu? Kapan? Permasalahan ekonomi apa ya? Yang pertama kali di awal. Mana yang apa maksudnya? Ada masih ingat pengertian? Pengertian? Iya, pengertian ilmu ekonomi. Siapa yang masih ingat kata ekonomi itu berasal dari apa? Ayo, dari bahasa apa? Dari apa? Maksudnya dari Ibrani. Dari kata apa aja? Ikos sama nomos Oikosnya artinya keluarga. rumah tangga. Kemudian Nomos itu peraturan. peraturan. Kalau digabung berarti ilmu ekonomi adalah Dengan pelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya. Masya Allah, keren banget. Masih hafal nih, semoga teman-teman lain masih hafal nih, belum lama sudah belajar. Kemudian kita belajar ilmu ekonomi dengan juga manfaatnya. Nah, kira-kira masih ingat nggak manfaat dari kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Ada yang tahu? Dari kelompok sini? Ada yang tahu Mas? Mungkin Mas Ajit tahu? Manfaatnya adalah agar kita bisa memilih dan menentukan kebutuhan yang diprioritaskan dan yang tidak perlu. Masya Allah, ya kita penting ya untuk memprioritaskan mana kebutuhan yang penting dan tidak penting. Tadi teman-teman sudah mereview ulang ya materi kita yang sebelumnya. Sekarang Ustazah tanya, ini boleh siapa aja yang jawab ya. Teman-teman pernah nggak sih membeli barang? Pernah? Coba, Mbak Nisa pernah beli barang nggak? Pernah. Barang apa yang pernah dibeli Nisa? Apa aja boleh? Banyak ya. Nah kemudian tujuannya Mbak Nisa membeli barang tersebut untuk apa Mbak Nisa? Untuk dipakai. Terus kan tadi kebutuhannya banyak banget ya, sepatu, apalagi. Terus itu bisa kebeli semua? Ya. Bisa kebeli semua nggak? Bisa. Ada nggak yang kebutuhannya itu banyak banget tapi ada yang nggak bisa aku beli saja? Ada nggak? Ada pernah ngalamin gitu nggak? Ada Talita? Pernah pengen apa? Pengen beli apa? Begitu terus kebeli juga nggak? Belum. Oh, belum. Berarti ternyata kebutuhannya banyak ya. Tapi ternyata tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang inti masalah ekonomi menggunakan model problem based learning ya anak-anak ya. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, itu orientasi pada masalah, mengorientasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mempresentasikan hasil diskusi dan juga analisis dan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa menyimak video ya. Anak-anak silakan perhatikan baik-baik video yang kita tampilkan di sini ya. Beberapa waktu terakhir, keberadaan minyak kita mulai sulit ditemukan para pedagang sembako di kota Tangerang. Kalaupun tersedia, harga minyak goreng kemasan subsidi itu dijual di atas HET berdasarkan pantauan wartakotalah.com di Pasar Anyar Tangerang. Dari puluhan kios sembako, hanya segelintir pedagang yang masih menjual minyak kita. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Anyar Tangerang, Engguan mengatakan, kelangkaan minyak kita telah mulai terasa dalam 2 bulan terakhir. Oke ya. Oke, Ustazah mau tanya, siapapun boleh dijawab ya. Apa yang sudah kalian lihat ya? Berita tentang apa dari video yang baru kita tampilkan ini? Ayo, tentang apa ini? Apa Naila? Kelangkaan minyak bersubsidi. Oke. Kemudian Ustazah mau tanya lagi. Kenapa sih pemerintah sampai mengeluarkan minyak bersubsidi ini? Coba tadi ada disampaikan di video. Ada yang tahu? Boleh?
bagian depan, bagian belakang nih. Untuk apa tadi kalau menyimak dengan baik? Ayo. Ada yang tahu untuk? Silakan, boleh. Ayo Meka, lama Meka. Apa Meka jawabannya? Oke, betul, karena harganya lagi tinggi. Jadi pemerintah ternyata membuat kebijakan yaitu mengeluarkan minyak bersubsidi. Tapi ternyata yang terjadi di di pasaran ternyata minyak tersebut menjadi apa tadi? Langka. Nah, kira-kira penyebabnya apa tuh langka itu? Karena banyak diburu. Siapa yang memburu, Mas Rehan? Kita. Aku ya berarti masuk ke bantu ibunya di keluar ya. Iya, ternyata banyak diburu sama masyarakat karena ternyata harganya lebih murah dibandingkan dengan minyak yang berada di pasaran. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Beri pos semua tadi yang habis menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya kalian Ustazah Eva akan memberikan LKPD ya. Jadi berdasarkan video yang sudah anak-anak tonton. Nah, saja punya LKPD seperti ini ya. Nanti silakan anak-anak analisis soal LKPD yang ada di sini bersama kelompoknya masing-masing ya. Saja akan berikan silakan ketua masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan. Jit. Tadi Sajid, silakan Mas Sajid. Kemudian Hanif. Kemudian Anissa. Kemudian Mega. Oke, dipegang dulu ya, nanti akan ini alhamdulillah kelompoknya sudah saja bagi ya. Atau kelompoknya juga sudah tadi sudah kita pilih ya. Ini anak-anak silakan. Anak-anak saja akan bacakan. Jadi tugas anak-anak adalah pertama mengisi identitas masing-masing kelompok ya. Udah ya. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa lihat masing-masing tujuannya, kemudian pahami petunjuk penggunaan LKPD. Jadi anak-anak nanti silahkan boleh mengisi soal LKPD ini. Ustazah Eva juga sudah share di grup kelas anak-anak nih, jadi bisa langsung ditautkan di linknya. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakannya di kertasnya langsung ya, dari akhirnya ya. Nah, nih. Oke. Ini LKPD-nya ini ya. Kemudian untuk membantu anak-anak berdiskusi, silahkan anak-anak di situ juga sudah Ustazah sematkan ya. Sematkan bahan ajar yang bisa dibuka sama anak-anak nih. Ini tadi sudah kita bagi kelompoknya. Nah ini teman-teman bisa klik masing-masing, ini bisa dibuka ya. Link yang ini juga bisa dibuka, bisa dibuka. Jadi untuk menjawab permasalahan atau analisis LKPD yang anak-anak sudah dapatkan ya. Oke, silakan anak-anak, Ustazah berikan waktu, anak-anak silakan mulai berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Semuanya harus bisa memberikan pendapatnya untuk menyelesaikan soal LKPD. Ya, sesuai dengan Iya.
Ya kan ini yang belum artinya mendengar bawah kan yang bisa karena tidak dilakukan mereka yang mengatasi masalah dengan gigi yang ada dia kesulitan dengan belajar cerdas gigi soalnya yang tadi pas ada anak tuh kalau bilang jadi Gitu. kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan sama Ustaz Eva boleh ya. Ada ya. cuma kayak bersedih dari waktu Oke, 15 menit lagi ya anak-anak. 15 menit lagi ya. Nanti anak-anak silakan kelompok yang Ustazah Eva tunjuk maju tapi maju dengan membawa kertasnya itu ya di depan ya. Oke. Udah? Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Lura tidak akan mempresentasikan tentang tadi yang akan tadi. Langsung untuk izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya di kelompok ini. Dari sebelah sana dulu mungkin, dari mana dulu? Dari sini ada Zaki, selanjutnya ada Rehan, ada Buta, Riza, Talita, dan Indra. Pertama soalnya dari gambar yang kalian lihat, silakan kalian analisis apa faktor penyebab kecelakaan di SKP di atas. Mungkin ada yang sama, ada yang berbeda dari kelompok yang pertama. Ayo. Yang menjadi penyebab dari kecelakaan di SKP di atas adalah semakin meningkatnya permintaan
sehingga terjadinya persediaan gas dengan persediaan gas yang ada. Oke, tuh benar ya. Permintaannya semakin tinggi ya, tapi ternyata ketersediaan gasnya berkurang. Ya, makanya ini yang disebut dengan kelangkaan ya. Oke, lanjut. Silakan. Ayo Mas Rehan ya. Dia kedua. Apa akibat yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan gas LPG tersebut? Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan gas LPG yaitu meningkatnya harga gas LPG dan menurunnya order bagi pembisnis yang bergerak di sektor rumah makan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, itu tadi hampir sama jawabannya ya sama kelompok yang tadi ya. Oke, ada tambahan lagi? Dampaknya dari kelompok sini dulu yang lainnya yang mau ditanyain nggak? Ayo, oke Mbak Lisa mau nanya ke kelompok ini silakan. Dampak bagi usaha kecil jika gas LPG naik Oh gitu, Masya Allah anak-anak nih tadi jawabannya karena tadi harga yang naik jadi pedagang banyak yang menaikkan harga gitu kan ya? Ya nggak? Jadi terpengaruh juga sama konsumen ya, sama orang yang beli ya. Jadi mendapatkan harga yang lebih mahal. Oke lanjut yang ketiga. Jaki silakan Jaki, yang ketiga Jaki, ayo baca. Jaki, yang ketiga cepat. Baca soal itu. Iya. Menurut kalian bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya melakukan penghematan gas, melakukan distribusi tepat sasaran, melakukan distribusi yang terjadwal. Contohnya orang-orang atau rakyat yang memiliki ekonomi ke atas tidak membeli gas untuk rakyat. Untuk rakyat menengah ke bawah tersebut. Oke, ini ada yang bisa ditanggapi nggak nih yang ketiga nih? Jadi khusus apa tadi yang ketiga tadi Mas Jaki? Harus dibatasi ya pemberiannya ya? Hanya untuk siapa Mas Jaki biasanya? Menengah ke bawah tersebut. Oh gitu, tapi ternyata kenyataannya gimana kelompok Mas ini? Kenyataannya gimana yang terjadi? Di lapangan atau di pasaran itu ternyata apa yang terjadi ketika tadi kata pemerintah harusnya dikhususkan untuk rakyat menengah ke bawah, tapi ternyata di pasarannya terjadi apa? Ternyata banyak apa ya? Apa jarak? Kenapa bisa langka? Karena ternyata produksi apa namanya yang konsumsi itu tidak hanya menengah ke bawah, tapi orang-orang apa? Iya, tingkatan atas karena ternyata lebih memilih harga yang lebih apa namanya? Lebih murah. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau mau ditambahkan? Cukup ya, anak-anak ya. Oke, terima kasih banyak pada ditutup Mas Said. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Terima kasih banyak. Boleh ditulis. Oke, silakan duduk. Anak-anak tadi sebelum Ustazah Eva tutup ya, kita bahas dulu tentang analisis dari presentasi teman-teman yang barusan saja disampaikan ya. Tadi kita membahas tentang LKPD masalah kelangkaan apa? Gas LPG. Tadi langkahnya kenapa itu kenapa? Kenapa bisa langka gas LPG-nya tadi? Dibahas sama teman-teman yang sudah maju karena persediaannya tuh kurang, terus kebutuhannya malah banyak. iya, persediaannya itu terbatas tapi yang beli itu sangat banyak sekali ya. Makanya itu tadi disebut ya kelangkaan itu adalah sebagai inti masalah ekonomi. Makanya kita perlu yang namanya mempelajari ekonomi untuk mengatasi masalah kelangkaan tersebut tadi. Kemudian selain faktor
penyebab ternyata juga itu berdampak. Dampaknya tadi sudah disebutkan sama banyak teman-teman. Dampaknya apa tadi? Mbak Cita apa? Dampaknya tadi disampaikan kelompoknya tadi. Apa tadi diingat nggak dampaknya bagi siapa aja itu tadi? Bagi pedagang kecil tadi itu ya kan? Dia jadi menaikkan harga. Kira-kira banyak dampak positif atau negatif dari kelangkaan LPG tadi? Negatifnya ya, makanya kita harus berusaha mengatasi. Tadi salah satunya sudah disebutkan sama beberapa teman. Yang pertama apa sih tadi? Cara mengatasinya. Tadi Mas Sajid kelompoknya jawabannya bagus nih, Masya Allah. Tadi yang penghematan gas sama yang tadi tuh hanya untuk diperuntukkan bagi kemudian sebenarnya solusinya juga bisa dikatakan belum dijawab sama teman-teman. Sebenarnya pemerintah juga bisa menindak tegas pada apa kalau kasus kecelakaan gini, berarti karena murah banyak yang melakukan apa biasanya? Penimbunan tuh. Jadi ketika harganya tinggi, ada yang meningkat harganya terus ditimbun tuh dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu karena langka tadi. Jadi orang-orang berburu. Terus harusnya juga pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Jadi benar-benar sesuai dengan sasarannya, yaitu rakyat menengah ke bawah. Gitu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah hari ini tadi kita sudah belajar tentang inti masalah ekonomi, yaitu tentang kelangkaan. Ustazah mau tanya kalian sudah paham dengan materi yang barusan Ustazah Eva sampaikan? Paham nggak? Berarti tadi udah belajar tentang kelangkaan ya. Mas Jaki, apa arti kelangkaan Mas Jaki? Ayo, langka itu berarti apa? Apa yang langka? Susah didapatkan. Berarti kalau kelangkaan itu berarti kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak, sementara stok terbatas. Iya, persediaannya itu terbatas. Ternyata banyak faktor ya anak-anak ya yang mempengaruhi kelangkaan tadi ya. Jadi kita harus bisa mengatasi kelangkaan tadi ya, dari subsidi dari gas LPG yang bersubsidi tadi. Karena ternyata tidak sesuai sasaran. Harusnya masyarakat menengah ke atas, tapi ternyata harusnya menengah ke bawah, tapi ternyata masyarakat menengah ke atas yang membeli, jadinya banyak yang beli, jadinya jadi langka. Oke. Ada apa tadi yang belum kalian pahami dari kelangkaan hari ini? Ada? Tapi sebenarnya kelangkaan itu banyak nggak sih anak-anak? Banyak ya. Selain kelangkaan gas LPG, kelangkaan apa lagi sih? Minyak. Terus apa lagi? Masker. Betul. Tuh. Kelangkaan apa lagi? Kalau di daerah-daerah tuh langka apa sih? Air. Kenapa bisa langka air? Karena musim juga, karena juga memang letak geografisnya itu berbeda-beda ya anak-anak ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang kelangkaan ya. Nah, Ustazah Eva sudah menyediakan, nanti teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Ini bisa di barcode di sini. Teman-teman bisa mengerjakan. Ustazah juga sudah share ya di grup anak-anak. Boleh silakan dibuka laptopnya. Kalian klik ya. Dan dibuka laptopnya dulu. Oke. Udah ya. Oke anak-anak. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Boleh ditutup kembali ya. Terima kasih banyak untuk pelajaran hari ini. Satu kata dari Ustazah. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mampu mengubah masalah menjadi hikmah. Ya. Terima kasih banyak untuk hari ini anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita masih bahas inti masalah ekonomi ini lebih lanjut ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum